Melaksanakan dinas jaga laut atau watchkeeping. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dinas jaga laut atau watchkeeping. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut, dan yang kedua adalah memantau rute, pengendalian kapal, dan keamanan berlayar. Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut. Dinas jaga adalah suatu kegiatan pengawasan selama 24 jam di atas kapal yang dilakukan dengan tujuan mendukung operasi pelayaran supaya terlaksana dengan selamat. Hal ini dilakukan dengan mengkondisikan pelayaran supaya dapat berjalan dengan kewaspadaan sesuai dengan kaidah keselamatan pelayaran yang di dalamnya memuat antara lain kegiatan pengamatan kondisi sekeliling kapal sesuai dengan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut atau P2TL tahun 1972. Sedangkan tujuan dinas jaga di kapal ikan yaitu memastikan kegiatan operasi kapal penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan keselamatan jiwa manusia, kapal, hasil tangkapan, dan lingkungan baik saat kapal berada di pelabuhan maupun saat kapal berlayar di laut menuju fishing ground. Dinas jaga laut dalam satu hari dibagi menjadi 3 regu dengan masing-masing regu bertugas 4 jam siang dan 4 jam malam, sehingga tiap regu bertugas 8 jam per hari. Petugas jaga adalah perwira-perwira dek atau mualim dan ahli mesin kapal atau masinis serta anak buah kapal atau ABK yang ditunjuk. Adapun pembagian tugasnya adalah atas dasar dari perintah nahkoda. Dan ini adalah contoh daftar dinas jaga laut di atas kapal. Pada saat melaksanakan dinas jaga, kita harus siapkan buku-buku publikasi navigasi terlebih dahulu. Hal ini diperlukan agar pelayaran dapat dilaksanakan dengan aman dan efisien. Adapun buku-buku publikasi navigasinya adalah yang pertama, peta nomor 1, kemudian peta laut, buku kepanduan Bahari Indonesia, Almanak Nautika dengan versi terbarunya, Daftar Suar Indonesia atau DSI, Daftar Pasang Surut, Daftar Ilmu Pelayaran, Peta Cuaca, Ocean Passage for the World, Notice to Marine atau NTM, dan ini adalah alat-alatnya, yaitu teropong atau binokuler, mistar jajar,
jangka cemat, dan handy talkie. Dan apabila peta laut, perlengkapan menjaga peta, dan buku-buku publikasi navigasi sesuai rute pelayaran telah kita siapkan di meja peta, maka langkah selanjutnya adalah perairan-perairan berbahaya di peta laut yang sedang kita gunakan, kita harus tandai sesuai dengan keterangan dan ketentuan dari peta laut Indonesia nomor 1. Memantau rute, pengendalian kapal, dan keamanan berlayar. Dalam melakukan mengemudikan kapal, kita harus mengacu pada aturan P2TL, di mana aturan tersebut adalah mengatur kapal harus menerapkan ketentuan-ketentuan internasional dalam mencegah tubrukan di laut. Adapun aturannya yaitu, yang pertama, kita tidak diperbolehkan untuk memotong alur pelayaran kapal lain. Kemudian yang kedua, bila situasi timbul bahaya tubrukan, maka kita jangan telat untuk mengambil tindakan perubahan arah. Dan yang ketiga, bila kita ragu-ragu, maka kita harus anggap bahwa bahaya tersebut ada. Sehingga perubahan haluan pun jangan sedikit-sedikit, tapi harus mengambil perubahan haluan dengan sudut yang besar untuk menghindari bahaya tubrukan. Yang keempat, bila berhadapan, maka kita rubah haluan ke kanan dan akan berpapasan pada lambung kirinya. Dan yang kelima, bila alur pelayaran ramai, maka gunakanlah kecepatan aman. Atau kita hentikan laju untuk menghindari bahaya tubrukan dengan kapal yang lain. Dan jangan lupa, setiap ada perubahan posisi, haluan, kecepatan kapal harus dicatat di dalam buku harian dek. Pengamatan keliling harus terus dilakukan untuk menghindari situasi tubrukan, kandas, dan bahaya navigasi lainnya. Baik menggunakan teropong atau binokuler, ataupun bila situasi dalam penglihatan jarak tampak terbatas, maka kepadatan lalu lintas dapat diamati menggunakan alat navigasi yang ada di atas kapal. Setiap putaran jaga laut, kita harus cek secara berkala peralatan navigasi serta sistem tanda bahaya, alat komunikasi, kemudi otomatis, serta kompas dan stabilitas kapal yang dapat membahayakan kapal. Dan setiap ada hal atau peristiwa penting, maka kita wajib mencatatnya di buku harian kapal. Karena catatan tersebut
harus kita laporkan pada saat serah terima ke petugas selanjutnya. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat berguna dalam melaksanakan Dinas Jaga Laut atau watch keeping.